Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Auliana Priyanti, NIM A1C3-19060 dari Reguler B Pendidikan Fisika 2019. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pembahasan materi yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan nasional atau yang sering disingkat dengan TANNAS? Jadi, menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryo Mataraman, yang berdefinisi bahwa ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisinya melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Jadi teman-teman, berdasarkan pendapat yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN pada tahun 1998. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astagata mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berbeda. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah konsep ketahanan nasional berlapis. Artinya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Jadi teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temui dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh MPR pada tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk bela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang
Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nirmiliter. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Triani, NIM A1C31955. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Pertama, tahukah teman-teman mengenai negara Yugoslavia? Ya, negara itu sekarang ini tinggal kenangan. Wilayah itu telah terpecah dalam banyak negara baru, seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, serta Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan, Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru, meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar di semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun pada tahun 1990-an mulailah timbul perpecahan dan perang saudara hingga tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, banyak negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini kenangan negara Yugoslavia. Lalu apa yang menyebabkan kehancuran negara Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah banyak negara yang hilang atau bubar dalam mengarungi kehidupannya, seperti negara Cekoslovakia dan Uni Soviet. Pada dasarnya, ketahanan nasional bertujuan untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia dari segala ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Peran seluruh warga negara sangat diperlukan dalam hal ini. Sebagai warga negara Indonesia, harus menjaga pertahanan dan keamanan negara demi menjaga kedaulatan negara untuk mempertahankan martabat dan keutuhan bangsa. Begitupun generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya mampu menjaga keutuhan negara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mansur Nawadani, NIM A1C3-19069. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pada bagian mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis,
Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di ES KAD dan sekarang yang bernama SES KOAD. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan, gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah dipelajari. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan, ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik seharusnya ikut menjaga keutuhan dan ketahanan suatu negara NKRI. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun argumen, dinamika, dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah memberikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian sepertinya halnya individu yang harus berkembang. Kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang harus meneru. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah Tannas akan selalu mewujudkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita.
M. Ewing 2012 mengemukakan masalah pokok pertama dan ketahanan nasional Indonesia jika dilihat dari sudut geopolitik dapat dilihat dari bagaimana menghadapi paham geopolitik negara-negara lain, terutama negara yang mengandalkan power context dan bertujuan menciptakan kondisi penguasaan dan dominasi. Lalu permasalahan pokok lain ketahanan nasional Indonesia adalah bagaimana menciptakan hubungan bilateral yang simetris dengan negara-negara lain. Hubungan simetris ini dimaksudkan sebagai hubungan yang didasari motivasi, kerjasama, saling menguntungkan, dan saling menghormati. Dalam arti, duduk sama rata dan tegak sama tinggi. Dalam kenyataan, TP hubungan simetris ini sulit dilaksanakan, terutama dalam interaksi dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hubungan itu pada umumnya bersifat asimetris. Indonesia dianggap hanya berpotensi sebagai negara menengah atau kekuatan regional, di mana ekonominya belum begitu kuat dalam percaturan internasional. Indonesia dianggap sebagai negara periferi dalam sistem politik internasional yang dikuasai negara ini, dalam hal ini Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fadila, NIM A1C3164042. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, yang pertama adalah esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astragatra. Pemikiran tentang Astragatra dikembangkan oleh Lemhanas, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah atau Trigatra dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu yang pertama gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi yang pertama potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, yang kedua kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, yang ketiga pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, yang keempat kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Nah, yang ketiga yaitu gatra keadaan atau kemampuan penduduk. Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup baik fisik maupun sosial. Nah, ada 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi. Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Yang kedua yaitu gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan.
Nah, yang ketiga yaitu Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Nah, yang keempat yaitu Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Nah, yang terakhir yaitu Gatra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Nah, bentuk dari ketahanan ekonomi adalah yang pertama kemampuan ekonomi pulih dengan cepat, lalu kemampuan untuk menahan guncangan, nah yang terakhir adalah kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa, seperti yang pertama efisiensi pengelolaan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga APBN atau perpajakan, yang keempat stabilitas sosial, yang kelima perdagangan dalam dan luar negeri, yang keenam lokasi geografis, yang ketujuh sumber daya alam darat atau laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan esensi dan urgensi bela negara. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh atau secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Nah, yang pertama adalah bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATIH, terdiri dari berbagai unsur seperti Resimen Mahasiswa atau Menwa, Perlawanan Rakyat atau Wanra, Pertahanan Sipil atau Hansip, Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. Nah, selanjutnya adalah bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Nah, yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dan dalam memecahkan masalah bersama. Nah, yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Nah, yang keempat, berkarya nyata untuk manusia demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Nah, yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.